Nah, anak-anak, ini adalah pipet ukur. Ini merupakan alat ukur kualitatif. Fungsinya untuk apa? Yaitu ketika kita akan mengambil larutan dengan sejumlah volume tertentu, kita bisa mengambil menggunakan pipet ukur ini. Nah, ini kenapa ada tabung reaksi? Tadi ibu ngambil pipet ukurnya itu dari tabung reaksi. Fungsinya dia ketika nanti kita mengambil larutan itu kan udah selesai dipakai, nggak mungkin kita simpen di atas meja gini, kotor ya. Ini ada bekas tumpahan zat ataupun mungkin kotoran debu dan yang lain-lain. Sementara yang akan kita pakai itu untuk menganalisis suatu senyawa yang nggak boleh ada kontaminasi kotoran di sininya. Jadi nanti sama kita disimpan lagi di tabung reaksinya. Nah, pipet ukur ini ada yang ukurannya 10 mili, 20 mili, 25 macam-macam ukurannya. Ketika kita akan menggunakan pipet ukur atau pipet seukuran, nanti ada lagi satu lagi yang kuantitatif, pipet gondok atau pipet seukuran, kita akan menggunakan filler atau biasa disebut ball pipet. Cara pakainya itu seperti apa? Jadi ini filler itu ada 3 bagian. Kelihatan? Nah, ini yang paling atas itu A. Nah, yang A ini adalah untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam gelembung filler. Kalau S itu suction untuk menyedot. Jadi gini, ketika kita akan menggunakan filler, kita kempeskan dulu gelembungnya. Caranya pencet ini, yang S dipencet, dan sini juga sama kita dipencet. Seperti ini. Nah, nanti seperti ini kan? Nah, terus kalau udah, kita pasangkan ke pipet ukurnya. Pasangkan. Misal kita akan mengambil suatu larutan. Anggaplah ini larutan ya. Nah, terus kita akan ambil. Caranya gimana? Masukkan si pipet ukurnya itu ke dalam larutan, terus nanti pencet yang tombol S ini. Ini fungsinya S itu suction kan, untuk menyedot. Nah, nanti diambil begini. Ini sih ngambilnya jangan terlalu ke atas, jangan terlalu ke bawah. Kalau misalnya kita ngambilnya ke atas terus nanti udara yang kesedot, nanti akan seperti ini. Nah, nggak boleh gitu. Untuk mengeluarkan lagi larutannya gimana? Ini ada tombol E. E itu exit. Nah, jadi nanti untuk mengeluarkan larutannya tinggal dipencet yang E sampai keluar. Ini nanti akan ada sisanya sedikit seperti ini, biarin aja. Itu emang udah dari pipetnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengambil si larutannya. Ini pipet ukur yang 10 mili. Ketika kita mengambil larutan, kita mengambil larutannya itu nggak langsung dipasin ke nol sini, susah kan? Jadi kita ambilnya itu dilebihin ke atas seperti ini. Ini dicontohin dulu ya. Nah, kayak gini. Terus nanti dipaskan ke meniskus nolnya. Misal gitu. Tapi kalau dalam pengerjaannya, kita pengerjaannya itu harus sejajar dengan mata. Jadi si garis meniskusnya ini harus sejajar dengan mata kita untuk melihat garis meniskus di titik nolnya. Nah, misalnya ini ibu ambil sampai ke atas ini kan. Nah, kalau misalnya kalian udah ambil terus lebih di atas ini, jangan langsung diturunkan. Kenapa? Ini kan ada air yang nih, ketika nyelup gini kan ada airnya ya. Ada air di sekitaran sini. Itu sama kita harus diseka dulu menggunakan kertas isap. Kenapa harus diseka? Kita kan maunya volumenya itu 10 mili kan, bukan 10,001 atau 10,01. Nah, kalau di sininya masih ada air atau zat cair dari si larutannya itu, nanti ketika kita pindahkan ke air layer, dia tidak pas 10 ya, tapi lebih. Nah, ini kalau udah seperti ini, sama kita dipaskan ke nol, tapi harus sejajar dengan mata si meniskus nolnya. Pencet yang tombol E, sejajarkan dengan mata. Nah, sampai meniskusnya segini. Ketika nanti kalian praktikum,
Kalau mau menunjukkan ke pembimbing jangan dibawa kayak gini. Kalau kayak gini nanti pasti netes. Nanti kalian konfirmasi ke pembimbingnya itu, masukkan lagi ke tabung reaksi, terus tunjukkan ke pembimbing ibu ini seperti ini. Nah nanti ini deketin. Nah tadi udah sampai meniskus ke 0. Kalau udah nanti ini dilap dulu, ujungnya dilap supaya tidak ada volume yang berlebih. Nah terus kalau udah kita pindahkan ke Erlenmeyer. Gimana cara memindahkan ke Erlenmeyernya? Si posisi Erlenmeyer itu harus miring dan posisi pipet ukurnya harus tegak lurus. Nah ini kan kita pakai pipet volume ya, pakai pipet ukur. Kalau pakai pipet ukur kita bisa memilih berapa volume yang mau kita pakai. Misal disuruhnya tambahkan 5 mili larutan. Nah kalau mau menambahkan 5 mili, kita mengeluarkannya nggak harus sampai 10 sini, nggak harus sampai habis, bisa hanya sampai ke meniskus yang 5 mili, misalnya seperti ini. Ketika akan dikeluarkan, kita pencet tombol yang exit, harus sejajar mata. Nah udah sampai ke angka 5 seperti itu.